Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari pengujian SPSS ataupun olah data. Dan sebelum saya menjelaskan, terlebih dahulu sediakan yang pertama tabel responden. Ya, ini tabel responden ini berupa Excel, yaitu tabulasi lampiran 2 yaitu karakteristik dan profil responden. Kemudian kedua, lampiran kuesioner. Ini lebih baik dicopot dulu dari skripsinya ya, supaya lebih mudah kita melihatnya. Dicopot dulu dari skripsi, lampiran kuesioner, tabel responden. Lampiran kuesioner seperti ini. Kemudian tabel responden. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu dulu ya. Dimulai dari kuesioner. Nah, di sini karakteristik responden. Yang pertama itu kita mengetahui jenis kelamin dulu. Di sini kan ada laki-laki, ada perempuan. Nah, untuk laki-laki itu kita kasih poin 1, kemudian perempuan 2, itu kodenya. Nah, kemudian di tabulasi ataupun lampiran karakteristik profil responden ini kita bisa melihat JK ini adalah singkatan dari jenis kelamin. Di sini untuk responden yang pertama yaitu nomor 1, yaitu responden pertama, dia menjawab 2, artinya bahwa dia adalah seorang perempuan. Kemudian usia, di sini dia menjawab 3, artinya 3 yaitu dia saat ini berusia 31 sampai dengan 40 tahun. Kemudian PT itu singkatan dari perguruan tinggi. Nah, di sini dia menjawab 2, berarti dia saat ini berpendidikan terakhir diploma, ya kan? Kemudian dari PP, ya, untuk kolom PP itu singkatan dari pendapatan per bulan. Di sini dia menjawab 1, artinya dia berpendapatan antara 2.500.000 sampai dengan 5 juta. Nah, sedangkan MK itu singkatan dari masa kerja. Di sini dia menjawab 3, artinya dia saat ini dia sudah bekerja selama 8 sampai dengan 11 tahun lamanya. Nah, kemudian SP itu singkatan dari status perkawinan. Dia menjawab 1, artinya dia sudah menikah ataupun sudah kawin. Nah, sementara untuk kemampuan kerja ini kita kan membuat lambangnya itu X1. Nah, sedangkan X11, X12, 13, 14, 15 ini menandakan bahwa pertanyaan X1 yang pertama, X1 yang kedua, X1 yang ketiga sampai dengan X1 yang kelima. Nah, di sini kan ada jawabannya 5, 4, 5, 4, 4, 4 ya kan? Ada 5 pertanyaan. Nah, dari mana jawaban tersebut? Dari mana kategori 5 itu? Itu berdasarkan skala Likert. Nah, di sini kan skala Likert STS itu sangat setuju. Kemudian 5 ini dari mana? Ini dari poin skala Likert. Di bab 3 itu ada poinnya. Kita taruh di sini ya biar lebih mudah. Nah, untuk sangat tidak setuju kita kasih poin 1. Kalau tidak setuju kita kasih poin 2. Kemudian kurang setuju kita kasih poin 3, setuju 4, sangat setuju 5. Berarti kalau di sini jawabannya 5, berarti dia sangat setuju. Kalau di sini 4, berarti dia setuju. Ini 5 berarti sangat setuju dan setuju. Nah, untuk menghitung manualnya berapa orang yang setuju untuk pertanyaan kayak ini ke bawah ini semuanya bisa kita hitung manual juga. Tinggal hitung aja nih berapa nih yang setuju, berapa orang, 5 berapa banyak 5 kan. Tapi ini kan terlalu rumit. Karena kan terlalu banyak, ini nggak mungkin kita hitung manual, karena ada yang dapat kita hitung manual, ada juga yang nggak dapat kita hitung manual, makanya diperlukan program SPSS. Tapi kalau macam jenis kelamin ini kita bisa hitung manual sendiri, berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan, tinggal hitung aja. 2 berapa orang, berarti 2 kan menandakan perempuan nih, perempuan. Kalau 1 kan laki-laki, nah, berarti tinggal hitung aja. Juga dengan usia, di sini tinggal kita hitung aja manualnya. Nah, cuman ini kayaknya biasanya dosen nggak menanyakan sampai di sini, karena ini kan mudah, ini hal-hal yang mudah dan nggak perlu untuk dipertanyakan. Cuman persepsi mahasiswa aja, nih angka 2 maksudnya apa, angka 1 maksudnya apa, itu aja. Nah, setelah kita memahami maksud dari
pertanyaan ini, misalnya kan dia contoh kayak di sini kan, pertanyaan pertama tentang kinerja. Ini kemampuan kerja. Kemampuan kerja, kita lihat dulu. Kemampuan kerja mana dia? Aktivasi kepuasan kerja, kemampuan kerja. Saya memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Dia menjawab 5, berarti dia sangat setuju. Dia memang betul-betul memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Sedangkan 2, itu pelatihan yang sudah saya laksanakan sangat mempengaruhi kemampuan saya. Dia setuju di sini. Nah, artinya memang betul bahwa pelatihan yang sudah dia laksanakan saat ini itu mempengaruhi kemampuan dia bekerja. Artinya semakin banyak pelatihan yang dia ikut, semakin bagus kemampuan dia dalam bekerja. Nah, itu maksudnya. Angka-angka ini menandakan setuju, 5 sangat setuju. Oke. Sampai di sini kita sudah pahami dulu maksud pengertian dari poin-poin yang ada di tabulasi data mentah ini. Kemudian baru kita masuk ke bab 4. Ataupun ke ini dulu, lampiran statistik. Nah, di sini ini hasil data mentah ini udah kita olah menggunakan SPSS dan hasilnya seperti ini. Yang kita perlukan di tabel ini hanya frekuensi dengan persentasi aja, persennya. Yang pertama jenis kelamin di sini. Di sini jenis kelamin. Itu laki-laki 15 orang. Cara menghitungnya manual, hitung aja nih angka 1 ini berada berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kan, ada 15 kan, laki-laki 15 orang berarti. Kan hitung ini ribet kan, tapi kalau dengan SPSS langsung keluar nih, laki-laki 15 orang. Kalau 15 orang dari 45 orang berarti 33,3%, sedangkan perempuan 30 orang, menandakan bahwa 66,7%. Artinya dalam penelitian kita ini jumlah respondennya yang terbanyak itu perempuan sebanyak 30 orang atau 66,7%. Nah, hasil ini baru kita bahas ke bab 4. Nah, di sini dia bab 4-nya. Nah, ini bab 4. Kita taruh di sini aja. Bab 4 nih. Ya, ini bab 4. Nah, di gambaran umum objek penelitian, itu gambaran umum objek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari karakteristik responden yang dilihat dari segi jenis kelamin, usia, pendidikan tertinggi, pendapatan per bulan, masa kerja, dan status perkawinan. Nah, di tabel ini kan laki-laki sebanyak 15 orang. Nah, kita ambil dari sini berarti di lampiran karakteristik responden ini. Berarti untuk halaman untuk karakteristik responden itu di sini ya, di gambaran umum objek penelitiannya ya. Laki-laki 15 orang, kemudian perempuan 30 orang, dan persentasenya juga sama ya kan. Kemudian usia, kita lihat usia. Nah, usia yang berusia kurang dari 20 tahun 5 orang. Di sini 5 orang, kemudian 21 sampai dengan 30 10 orang, ini 10 orang. Kemudian 31 sampai dengan 40 25 orang, ya kan? Kemudian di atas 40 ada 5 orang. Nah, 5 orang, persentase juga sama. Dan seterusnya. Begitu juga dengan pendidikan tertinggi, di sini kita lihat. Pendapatan per bulan, kemudian masa kerja, status perkawinan, nah kan? Nah, untuk karakteristik responden, saya rasa mudah nih kan. Cuman kita taruh nilainya, lalu kita bahas di sini nanti. Berdasarkan karakteristik responden pada tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa dalam penelitian ini responden laki-laki sebanyak 15 orang, ataupun 33,3%, sedangkan perempuan 30 orang, ya kan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini lebih banyak perempuan. Kemudian selanjutnya juga dengan karakteristik lainnya, yaitu dari segi jenis kelamin dan lainnya. Nah, lanjut ke descriptive variable. Nah, descriptive variable ini kan kita menggunakan skala Likert, yaitu dari sangat setuju ke sangat tidak setuju kan. Nah, sedangkan di sini nanti kan ada yang jawab 5, 4, 3. Menandakan